Di supermarket, keluarga bertiga sedang membayar di kasir. Anak kecil melihat ke samping, tertarik dengan mainan di tangan seorang pria. Pria ini melihat dia sangat menggemaskan, kemudian mulai memainkan mainannya. Anak kecil itu senang. Tapi di saat itu, ayahnya bertanya ke pria, "Kau tadi sedang menakuti anakku ya?" Pria itu menjelaskan, "Dia tadi melihat mainanku." Tapi ayahnya pura-pura tidak mendengar. Bahkan melirik sinis pria itu, mengatakan dia hantu gelap. Pria ini bukannya tidak marah. Setelah pergi baru memarahi Bobby dengan beberapa kata. Bobby juga emosi, langsung menelepon orang. Istrinya membujuk dia untuk tidak melakukan apa-apa. Bobby dengan cepat menghampiri si pria. Anaknya yang melihat dari dalam mobil, terus mengetuk jendela, memperingati ayahnya. Tapi di saat pria itu menghadap ke belakang sudah dipukul langsung oleh Bobby. Pria yang dipukul berteriak ke istrinya, "Diam di dalam mobil, jangan keluar." Pria itu lalu digebukin oleh beberapa orang, dan mulai memukulnya hingga jatuh ke tanah. Anak yang tidak bisa apa-apa, hanya bisa berteriak. Istri menelepon polisi, tapi karena terlalu panik, tidak bisa menjelaskan posisinya dengan baik. Hingga pria itu tidak bergerak lagi. Mereka baru berhenti. Sebelum pergi ia juga menumpahkan susu ke muka si pria. Anaknya Bobby melihat kejadian itu semua dari samping, dan sangat merasa bersalah kepada pria itu. Kemudian mereka dengan senang pergi dari tempat itu. Setelah mereka pergi, istri dan anak sang pria baru berani keluar dari mobil. Anaknya diam-diam memperhatikan mobil mereka, dan istrinya memeluknya sambil menangis. Esoknya, mereka merayakan. Mereka mengambil pistol dan mengarahkan ke botol bir, dan menembaknya satu persatu. Mereka berteriak dengan senang. Tapi Bobby tidak tahu, mereka sedang memasuki masalah yang lebih besar. Anak laki-laki bermain ular di tepi sungai, tapi dihentikan oleh ibunya, dan menyuruhnya melempar ular itu. Anak itu tidak menurutinya, dan dimarahi lagi oleh ibunya. Dia pun akhirnya melepaskan ular, lalu berlari ke depan ayahnya. Dan Bobby taruhan dengan yang lainnya. Kalau anaknya menembak mengenai semangka, kalian tiap orang memberiku $50. Semuanya pun senang dan melakukannya. Tapi ibu masih sedikit khawatir. Tapi hanya diam karena dimarahi Bobby. Anaknya yang sudah terbiasa, mengarahkan targetnya. Dan berhasil. Ibunya juga mulai tersenyum. Kemudian anak kecil ingin mendapatkan hadiah, yaitu menyuruh Bobby membawanya pergi bermain. Bobby pun mengiyakannya. Di malam hari, di perjalanan mereka pulang. Tapi di depan ada sebuah mobil yang menghalang mereka. Bobby menekan bel mobil agar mobil depan memberikan jalan. Tapi mobil di depan tidak bergerak. Kemudian Bobby menyuruh anaknya diam di dalam mobil. Dia pergi melihat situasi. Baru saja jalan ke samping mobil. Beberapa orang turun dari mobil dan menariknya masuk ke dalam mobil. Anak yang melihatnya langsung turun dari mobil. Tapi dia tidak bisa mengejarnya. Saat itu, di atas mobil muncul seorang anak kecilnya, si pria. Dia tidak pernah menunjukkan sedikit pun rasa kasihan di wajahnya. Ayah anak ini menyetir pulang ke rumah. Tapi di depan ada muncul sebuah mobil yang menghindari jalan mereka. Ayah turun dari mobil untuk memeriksa, lalu ditarik masuk ke dalam mobil oleh beberapa orang, dan dibawa ke sebuah garasi. Melihat dia yang masih belum siuman, beberapa orang hitam ini memulai rencana mereka. Dia melepaskan kaos kaki Bobby, dan menusuknya suntikan yang tidak tahu itu cairan apa, dan mulai menumpahkan tinta hitam ke badannya. Anak kecil ini melihat semuanya. Beberapa hari kemudian, dia melempar Bobby ke jalanan. Tapi Bobby saat itu sama sekali tidak tahu. Dirinya sendiri sudah menjadi orang hitam. Di saat ia melewati mobil untuk pulang ke rumah, dia melihat kaca jendela mobil bahwa dirinya sudah menjadi hitam. Saat itu istrinya mendengar suara dari luar, dan membuka rak meja mengeluarkan pistol. Menyuruh anaknya sembunyi di bawah kasur, lalu ke depan pintu. Anjing di rumah juga tidak mengenali bau Bobby. Dia menggunakan air mencuci tangannya seperti tidak terjadi apa-apa. Dia lanjut masuk ke dalam rumah. Baru membuka pintu dan melihat sang istri yang menodongkan pistol kepadanya. Dia melanjutkan masuk. Di saat cahaya menerangi mukanya,
Istri baru mengenalinya. Tapi di saat itu, suatu hal terjadi. Anaknya dari belakang menodongnya pistol. Dan itu adalah hal yang diajari Bobby kepadanya. Karena warna kulitnya berubah, anaknya tidak mengenalinya. Jadi akhir cerita seperti ini. Sebenarnya hanya bisa menyalahkan sang ayah yang mendidik anaknya. Dan ibu yang selalu memanjakannya. Salahkan diri sendiri sudah melukai diri sendiri. Ya sudah, kali ini sampai di sini. Aku adalah Xiao King. Ingat klik tombol suka dan ikuti saya. Sayang.